الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعة Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, yaitu utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama yaitu orang tua yang berzina, kemudian membunuh jiwa, kemudian yang ketiga meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Baik, kemarin sudah kita bahas hadis 13. Apa bunyi hadisnya, Syarif? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ahsant. Apa isi maksud hadis ini, Ahid? Inti isi maksud hadis. Seseorang itu beriman apabila dipandang dia mencintai dirinya sendiri sebagaimana dia mencintai saudara, mencintai saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai saudaranya. Dia mencintai saudaranya sendiri. Jangan kebalik-balik, bikin saya tambah pusing. Intinya adalah anjuran agar kita mencintai apa? Antara sesama saudara kita, sebagaimana kita mencintai apa? Diri kita sendiri. Baik, itu maksud dari hadis ini. La yu'minu. Apa arti di sini? Baik. La yu'minu di situ diartikan tidak sempurna iman seorang di antara kalian, bukan tidak beriman. Ya, tapi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Jadi tidak sempurna. Kenapa kita artikan tidak sempurna di sini, Bos? Kalau kita artikan tidak beriman, berarti orang ini kalau tidak mencintai saudaranya maka dia kafir. Padahal tidak sampai derajat apa? Mengeluarkan seorang dari Islam. Didukung lagi dengan hadis, ya. Hadis dalam riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya maksud la yu'minu di situ adalah kamal, kesempurnaan. Kemarin saya sebutkan ada 3 derajat tentang penafian. Ya, ada beberapa tingkatan penafian. Roni, ada berapa, Ron? Ada 3. Yang pertama artinya tidak ada. Nah, contohnya tidak ada. Yang pertama adalah apa? Tingkatan pertama bermakna tidak ada. Yang kedua tidak sah. Yang ketiga tidak sempurna. Ini masuk tingkatan yang ketiga. Ahsan. La yu'minu. Apa maksudnya iman? Definisi iman. Artinya iman, la yu'minu, tidak sempurna iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Yang lisan, baik, ya, ikrar dengan lisan, kemudian diyakini dalam hati dan diwujudkan dengan anggota badan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba
Artinya cinta, yuhibba. Apa artinya mahabbah, Mahmud? Apa artinya mahabbah? Hatta yuhibba, cinta. Apa artinya cinta? Baik, tidak perlu dijelasin lagi. Berarti nggak usah ditanyain ya. Baik, khalaas. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salas as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ya, langsung nggak pakai kunyah karena sudah pernah dibahas. Hadis keberapa? Masih ingat? Hadis keempat, ya, yang menceritakan tentang haddatsana Rasulullah wa huwas shadiqul masduq inna hadakum yujma'u. Nah, itu ya, sudah kita bahas pada hadis yang keempat. Sekarang untuk kedua kalinya pada hadis ke-14. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal. Tidak halal berarti apa? Haram. Karena tidak halal berarti haram. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang serupa dengannya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan tidak halal, yang maksudnya adalah haram. Seperti dalam surat Al-Baqarah tentang ayat perceraian, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau sudah cerai 3 kali, ya, cerai bain, maka tidak halal lagi wanita tersebut, istrinya itu, sehingga dia menikah lagi dengan orang lain. Jadi kalau orang yang sudah cerai 3 kali, maka apa? Istrinya adalah seperti orang lain. Sudah tidak lagi istrinya, tidak halal lagi. Sehingga kalau mau kembali lagi, nyesel misalkan, waduh, ya, nyesel aku, kenapa kok mencerai istri saya? Kalau sudah 3 kali, tidak halal lagi untuk kembali bersatu lagi, sampai apa? Kata Allah, hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga dia menikah lagi dengan orang lain. Menikah lagi dengan orang lain, kemudian orang lain tersebut apa? Menjimainya. Harus ini. Kalau sekedar akad tidak boleh. Menjimainya, ya, kemudian menceraikannya. Pernikahannya harus pernikahan sah. Tidak boleh pernikahan drama. Jadi pinjaman, ya, karena untuk menghalalkan. Biar, aduh, gimana ini caranya? Akhirnya pinjam temannya, kamu nikahi deh sehari, tapi langsung ceraiin. Sekedar untuk apa? Menghalalkan, tidak boleh. Inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, la'anallahu al-muhallila wal muhallalalah. Allah melaknat orang yang nikah tahlil, ya, untuk sekedar menghalalkan. Ini diharamkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis-hadis yang lain yang serupa, ya, bermakna la yahillu, maksudnya adalah haram. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira biduni mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan safar tanpa mahram. La yahillu maksudnya adalah apa? Haram. Oleh karena itu seorang wanita imra'ah di situ umum, baik masih gadis maupun sudah menikah, ya, jelek maupun cantik, semuanya adalah karena lafadznya umum. La yahillu limra'atin, umum, nakirah. Dan nakirah jatuh setelah nafi yufidul umum, sebagaimana dalam al-usul. Nakirah yang jatuh setelah nafi, la yahillu, nafi, ya, maka menunjukkan adalah umum. Baik. Demikian juga hadis yang lain, misalkan la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya. Jadi enggak mau bicara dengan saudaranya lebih dari
3 hari. Kalau ada pertengkaran, ya, kemudian nggak mau nyapa, nggak mau ngomong, nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari boleh. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Ya, namanya orang kadang pertengkaran, suatu hal yang wajar. Tapi kalau lebih dari 3 hari, maka tidak diperbolehkan. Ya, nah, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya makna la yahillu adalah apa? Haram. Jelas ini ya. Selanjutnya, la yahillu damu mri'im muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Bukan berarti darah di sini darah beneran ya. Kita tidak berbicara tentang hukum minum darahnya. Dracula nanti kalau makan minumnya. Tapi kita berbicara maksudnya di sini adalah kinayah tentang apa? Pembunuhan. Tidak boleh membunuh seorang muslim. Itu maksudnya, menumpahkan darahnya. Disebut lafadz dam karena biasanya pembunuhan itu adalah mengeluarkan darah. Ya, dengan tusukan misalkan. Atau pembunuhan yang biasanya mengeluarkan apa? Darah. Hatta tembak juga ya. Tembak misalkan. Bukan berarti kalau tidak mengeluarkan darah, oh ini kan yang dimaksudkan la yahillu damu. Kalau mengeluarkan darah, berarti kalau nggak mengeluarkan darah nggak apa-apa nih. Disetrum, dicekik, diracun mungkin, ya, tidak mengeluarkan darah. Ini bukan maksud. Jadi maksud la yahillu damu mri'in pokoknya adalah apa? Pembunuhan. Baik mengeluarkan darah ataupun tidak mengeluarkan darah. Ya, kenapa? Karena inilah bahasa Arab. Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Maksudnya apa? Haram pembunuhan, menumpahkan darah saudaranya, tidak boleh mengganggu hartanya, dan tidak boleh mengganggu kehormatannya. Itu sudah populer di dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada pemahaman ganjil seperti tadi, loh itu kan yang diharamkan yaitu kalau apa? Darahnya. Ya, maka ini adalah pemahaman yang syad, ya, yang sangat ganjil, yang tidak ada seorang pun yang faham bahasa Arab memahami seperti itu. Atau mungkin orang Badui pun nggak memahami seperti itu. Ya. Selanjutnya, damum mri'im muslim, seorang muslim. Muslim, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar itu apa? Laki-laki. Kalau muannas, muannas perempuan. Jadi kalau muannas muslimatin gitu. Tapi di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak halal darah seorang muslim laki-laki, mudzakkar. Pertanyaannya, apakah berarti kalau muslimah berarti halal? Hadisnya kan apa? Muslimin mudzakkar. Berarti kalau muslimah halal dong. Ini juga pemahaman yang ganjil. Kita harus memahami secara benar. Ya. Jadi, lafadz muslim di sini tidak menafikan muslimah, muannas. Kenapa? Karena kita harus tahu, faham kaidah bahwa kalau disebut lafadz dalam Al-Quran maupun hadis dengan kata mudzakkar, maka masuk di situ apa? Muannas. Seperti misalkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bagi kita yang belajar bahasa Arab, kita akan faham bahwasanya itu adalah panggilan untuk kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina, alladzina itu adalah untuk laki-laki. Tapi tidak ada yang memahami bahwasanya maksudnya di situ khusus laki-laki saja, perempuan nggak masuk, nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Domirnya kan di situ kum, alaikum, bukan alaikunna. Ya, berarti khusus laki-laki saja? Tidak. Ya, jadi kalau ada lafadz yang itu laki-laki, maka perempuan apa? Mesti masuk. Ya, kecuali ada dalil yang membedakan. Jadi aslinya hukum yang
diberikan kepada laki-laki, hukum masuk juga termasuk apa? Perempuan. Sampai ada dalil yang membedakan. Rasulullah SAW menyatakan, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Maksudnya dalam hukum, dalam ibadah, aslinya adalah sama. Ya, laki-laki dapat pahala, wanita juga dapat pahala. Kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Misalkan dalam warisan, ya, kalau perempuan setengahnya laki-laki, atau dalam jenazah misalkan letaknya, kalau laki-laki di kepalanya, ya, mensolatinya maksud saya, ya. Kalau perempuan, ya, di antara dadanya, di antara dada dan perut. Beda, ada perbedaan. Kenapa kita membedakan? Karena ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka aslinya adalah apa? Sama. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Illa bi ihda salas, kecuali dengan salah satu di antara tiga. Dengan salah satu di antara tiga. Jadi nggak harus dengan 3 perkara. Kalau kita artikan dengan 3 perkara, berarti semuanya harus masuk. Ya, tapi di sini maksudnya ada salah satu di antara 3 hal. Berarti melakukan satu saja sudah halal. Nggak harus terkumpul 3 ini. Nah begitu. Dari sini dapat kita ambil faedah, ya, tentang bagusnya cara pengajaran Nabi Muhammad SAW, di mana beliau membagi, ya, yang biasa disebut oleh para ulama ahli usul dengan as-sabr wa taksim, pembagian. Jadi di sini beliau mengatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara 3, pembagian. Ini menunjukkan kepada kita bagusnya cara pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembagian-pembagian seperti ini sangat berfaedah bagi seorang penuntut ilmu. Ya, pembagian. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau seorang ulama atau seorang guru misalkan membagi pembagian-pembagian yang diambil dari Al-Quran maupun hadis untuk memudahkan pemahaman. Ini tidak ada salahnya. Seperti misalkan tauhid menjadi 3, tidak ada salahnya. Karena itu untuk memudahkan pemahaman. Baik, kemudian beliau melanjutkan 3 perkara tersebut apa? Jadi setelah umum, sekarang beliau akan apa? Memerinci. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bagusnya cara pengajaran Nabi. Kenapa? Karena beliau setelah menjelaskan secara umum, setelah itu beliau memerinci. Ya. Setelah menyebutkan secara global, beliau memerinci. Dan ini sangat berfaedah. Apa faedahnya? Faedahnya adalah menjadikan pendengar atau menjadikan kepada pembaca untuk menarik hatinya. Ya. Kan gini, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara 3. Kan jadi pertanyaan kalau nggak diteruskan. Karena masih belum selesai. Terus 3-nya apa? Nah, berarti menarik perhatian kita. Menarik hati kita untuk mengetahui jawabannya. Paham ini maksudnya ya? Nah, coba kalau nggak diteruskan. Ya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara 3 perkara. Kemudian nggak diteruskan. Tentu pendengar akan, apa yang 3 tadi? Kalau ngomong jangan nanggung dong. Gitu kan. Diterusin. Nah. Kemudian beliau menjelaskan tentang 3 perkara tadi. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Wan nafsu bin nafsi, yang membunuh jiwa. Wattariku lidinihi, orang yang murtad meninggalkan agamanya. Al mufariqu lil jamaati, yang meninggalkan al jamaah. Di sini 3 perkara. Kalau kita perhatikan hadis ini sangat menakjubkan. 3 perkara
digabungkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang indahnya Islam. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada penjagaan Islam terhadap 3 hal yang sangat penting. Pertama, penjagaan terhadap kehormatan. Yang kedua, penjagaan terhadap nyawa. Yang ketiga, penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap kehormatan, yaitu apa? Larangan atau hukuman yang diberikan kepada pezina. Kemudian penjagaan terhadap nyawa, karena hukuman diberikan kepada mereka yang membunuh nyawa. Dan yang ketiga, penjagaan terhadap agama, karena hukuman diberikan kepada mereka yang murtad dari agama. Jadi ini 3 hal. 3 hal ini termasuk di antara 5 hal, ya, yang disebut oleh para ulama dengan ad-daruriyatul khams, yang semua agama datang dengannya. Ya, agama-agama samawi, Yahudi dan Nasrani, Islam, ya, dan semua agama mereka datang untuk mengajarkan 5 ini. Yang pertama adalah menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Yang ini sudah disebutkan di dalam hadis ini. Yang keempat, menjaga akal. Yang kelima, menjaga harta. Ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan ad-daruriyatul khams. Ya. Agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi semua alam, semua manusia dan jin. Dia datang untuk menjaga 5 hal ini. Dia datang menjaga agama. Oleh karenanya Islam sangat menganjurkan tentang tauhid, ya, agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dan melarang keras dari kesyirikan dengan segala sarana dan bentuknya. Menjaga nyawa, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat keras melarang, ya, pembunuhan. Bahkan jangankan pembunuhan, mencederai saja, ya, memotong misalkan, melukai, ada dendanya dalam Islam. Ya, ada dendanya, dan dendanya berat. Menunjukkan kepada kita kehormatan nyawa dalam Islam. Kemudian yang ketiga, menjaga apa? Kehormatan. Oleh karena itu secara keras juga Islam melarang dari perzinahan. Demikian juga melarang dari menasabkan diri kepada selain bapaknya. Karena Islam menjaga kehormatan, menjaga nasab. Ya. Kemudian menjaga akal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang minuman-minuman yang memabukkan, yang dapat merusak akal, yang disebut dengan khamr. Khamr itu semua bentuk minuman yang dapat merusak akal, menutupi akal. Khamr itu menutup. Apa saja namanya itu disebut khamr. Sekarang ganja lah istilahnya, atau apa lagi? Tahu apa namanya itu, pil-pil itu. Pokoknya yang dapat bikin orang teler, nah itu disebut apa? Khamr, yang dapat merusak akal. Yang kelima yaitu apa? Harta. Oleh karena itu Islam melarang pencurian, bahkan memberikan hukuman yang keras terhadap para pencuri. Semua ini ya ikhwani menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang indah, ya. Islam adalah agama yang adil. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita kemaslahatan. Oleh karena itu, dengan mengetahui
ya, indahnya Islam seperti ini, maka kita akan bertambah mantap, ya, bertambah kuat iman kita, bertambah yakin dengan kebenaran agama yang kita peluk ini. Selanjutnya kita bahas satu persatu. As-sayyibuz zani. As-sayyib adalah, maksudnya as-sayyib adalah seorang yang telah menggauli istrinya dengan pernikahan yang sahih. Ya, seorang yang sudah menikah dengan nikahan yang sahih dan dia sudah jima dengan istrinya. Itu yang disebut dengan apa? As-sayyib. Artinya, kalau dia cuma sekedar akad saja tapi belum jima, ini belum disebut apa? As-sayyib. Harus yaitu apa? Jima. Dan pernikahan yang sahih. Kalau pernikahannya tidak sahih, maka apa? Masih belum disebut as-sayyib. Ya, nikah, misalkan nikah kontrak. Tahu nikah kontrak? Nikah mut'ah. Ya, nikah cuma sebulan tok. Misalkan, ntar kalau habis sebulan habis kontrakannya. Ini nikah mut'ah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Memang pernah dihalalkan, tetapi kemudian apa? Diharamkan sampai kiamat. Adapun sebagian kelompok yang berusaha memperjuangkan halalnya nikah mut'ah, maka mereka adalah sesat dan menyesatkan. Jadi syaratnya apa? Pernikahannya yang sahih, kemudian apa? Jima. Dan mereka balik. Ya, dan mereka adalah balik. Baik. Di sini kata Nabi SAW, as-sayyibuz zani. Dia sudah beristri, tetapi berzina. Kalau ada seorang muslim, dia atau maksum, ya, entah dia dhimmi atau yang lainnya, mu'ahid, ya, dia berzina dan dia sudah pernah menikah, maka halal darahnya. Halal darahnya. Yang dalam Islam hukumnya rajam. Ya, hukumnya rajam. Islam memberikan hukuman yang berat kepada pezina. Hukumannya sebagai berikut. Kalau dia belum nikah, belum sayyib, ya, masih bujang, kalau laki-laki, atau kalau perempuan masih perawan, ya, maka hukumannya adalah dicambuk berapa kali? 100 kali. Dalilnya surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Ya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah mereka sebanyak 100 cambukan. 100 kali cambukan. Kemudian hukuman yang kedua, setelah dicambuk 100, lalu diasingkan setahun. Ya, ini kalau zaman dulu ya, diasingkan tambah bagus, bisa bertobat. Tapi kalau misalkan diasingkan tambah parah, ya berarti ini kembali kepada apa? Hakim. Ya, dikembalikan kepada kemaslahatan. Ya mungkin di penjara atau yang lainnya. Karena hukuman itu adalah untuk kemaslahatan. Kalau diasingkan nanti malah parah, ya, maka di sini apa? Dihukum dengan hukuman yang lainnya. Baik. Ini kalau bagi mereka yang belum nikah. Adapun yang sudah nikah, sayyib, laki-laki maupun perempuan, maka hukumannya adalah rajam. Rajam itu apa? Rajam itu dilempari batu, ya, disaksikan oleh orang banyak, kemudian dilempari batu yang batunya ukurannya seberapa? Tidak terlalu besar, ya. Nanti yang besar gini, enggak, langsung mati, enak dia, ya. Dan juga tidak terlalu kecil gini, wah, lama, enggak, sedang, ya, sedang. Baik, itu ukurannya. Apa dalilnya? Ada hukuman rajam dalam Al-Quran? Ada enggak dalilnya dalam Al-Quran? Tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada. Cuma Rasulullah SAW merajam Ma'is, merajam Ghamidiyah, merajam Yahudi dan Yahudiyah, dan merajam
istri seorang yang berzina dengan pelayannya. Itu 4 orang yang dirajam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah. Dia naik mimbar lalu mengatakan, ya, sesungguhnya rajam adalah hak. Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merajam, dan kami sesudahnya juga apa? Merajam. Saya khawatir nanti datang suatu zaman seorang di antara mereka mengatakan kami tidak menjumpai rajam dalam Al-Quran. Bagaimana sekarang banyak orang-orang mengingkari apa? Hukuman rajam. Mereka mengatakan hukuman rajam hukuman yang sadis, ya, keji, tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan sebagainya, ya. Tidak ada dalam dalil Al-Quran. Benar, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan kesepakatan para ulama. Ya. Rasulullah SAW merajam, dan kami pun, kata Umar, merajam sesudahnya. Saya khawatir nanti datang suatu zaman seorang di antara mereka mengatakan kami tidak menjumpai rajam di dalam Al-Quran. Ya. Padahal rajam itu adalah hak. Ya. Dulu pernah ada dalam Al-Quran. Memang dulu pernah ada di dalam Al-Quran, tetapi dihapus. Dihapus lafadznya, hukumnya masih tetap berjalan. Paham ini? Dulu ada hukuman rajam itu ada dalam Al-Quran. Dulu. Tetapi lafadznya dihapus, hukumnya tidak dihapus, tetap berjalan. Karena itu nasakh, ya, hukum penghapusan itu ada yang lafadznya terhapus, tetapi hukumnya tetap berjalan. Di antaranya contohnya adalah apa? Rajam ini. Lafadznya sudah terhapus, tidak ada lafadznya. Kalau dijumpai dalam Al-Quran nggak ada. Tapi hukumnya masih tetap berjalan. Hukum rajam. Karena dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Paham ini ya? Dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Lalu kata Umar, sesungguhnya rajam itu hak di dalam Al-Quran bagi mereka yang telah berzina apabila muhsan, sudah pernah menikah. Yang kedua apabila hamil. Yang ketiga apabila dia mengaku. Inilah 3 cara untuk mengetahui orang itu berzina. Ya, orang itu berzina. Yang pertama adalah apa? Adanya saksi. Saksi, 4 orang saksi mengatakan saya melihat si fulan berzina. Ya. Yang kedua adalah apa? Pengakuan. Dia mengaku sendiri, saya telah berzina. Yang ketiga, kalau wanita belum bersuami, tetapi apa? Hamil. Ya, hamil. Berarti di situ mesti ada yang berzina. Dan di sini ada satu hal yang penting sekali. Tadi saya katakan bahwasanya rajam telah dihapus lafadznya dari Al-Quran. Tetapi hukumnya apa? Tetap berjalan. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya lafadz yang terhapus itu, lafadz Al-Quran tentang rajam yang telah dihapus itu, lafadznya seperti ini. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Asy-syaikh apa? Orang tua. Asy-syaikh itu orang tua. Kalau as-sayyib yang sudah menikah, ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, kalau mereka berzina maka rajamlah. Itu katanya dalam lafadz sebagian hadis, itulah lafadz yang dibuang di dalam Al-Quran. Yang dulu itu ada dalam Al-Quran tetapi dihapus. Tetapi hadis ini adalah apa? Lemah. Hadis ini lemah, ditinjau dari sanad dan ditinjau dari matan. Ditinjau dari sanad, dia lemah. Karena seluruh jalurnya adalah tidak luput dari para perawi yang lemah. Dari segi matan itu apa? Isi hadisnya, lafadznya. Ini tidak sahih. Kenapa? Karena di sini bertentangan dengan lafadz yang ada di dalam Al-Quran atau hukum yang telah berjalan di dalam Islam. Coba kita perhatikan. As-syaikhu was-syaikhot. Di sini apa? Ukurannya adalah tua. Padahal ukuran orang yang telah dirajam adalah muhsan, as-sayyib, seorang yang sudah menikah.
Bukan ukurannya tua. Tidak semua orang yang tua sudah menikah. Dan tidak setiap orang yang menikah tua. Ya enggak? Ada orang yang tua tapi belum nikah-nikah juga. Ada orang yang masih muda tapi dia sudah menikah. Jadi tidak ada kelaziman antara tua dengan sayyib. Faham ini ya? Itu lafaz yang pertama. Pertentangan dengan hukum yang telah ada. Pertentangan yang kedua, di sini as-syaikhu was-syaikhatu didahulukan siapa? Laki-laki. As-syaikhu was-syaikhatu didahulukan laki-laki. Tapi kalau antum perhatikan Al-Quran, dalam masalah perzinaan didahulukan perempuan. Dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Didahulukan apa? Perempuan. Az-zaniyah, perempuan dulu. Waz-zani, baru laki-laki. Baik, ada masalah menarik. Kenapa dalam masalah perzinaan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perempuan dulu? Az-zaniyatu waz-zani. Berbeda dengan pencurian. Ayat pencurian didahulukan laki-laki. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Paham? Dalam perzinaan didahulukan perempuan dulu. Dalam pencurian didahulukan laki-laki dulu. Apa rahasianya? Perempuan ya. Kalau seandainya perempuan tidak mau, maka tidak akan terjadi perzinahan. Yang laki-laki juga gitu. Coba kalau laki-lakinya gak mau. Ya enggak? Baik, apa rahasianya? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kalau dalam pencurian didahulukan laki-laki karena memang yang paling banyak pencurian dilakukan oleh kaum laki-laki. Dan itu kenyataan. Ya, di bis-bis, di terminal-terminal, ya, atau yang biasa bongkarin rumah orang, siapa? Laki-laki. Ya, karena kalau mencuri perlu keberanian dan perlu ketanggisan, gitu ya. Tapi kalau perzinaan, kenapa didahulukan perempuan? Karena penyebab utamanya adalah perempuan yang biasa. Baik secara lisan al-maqal ataupun lisanul hal. Lisanul maqal biasanya yang mengajak adalah perempuan. Oleh karena itu lihat dalam surat Yusuf, siapa yang mengajak, yang menggoda? Yang perempuan, Imra'atul Aziz. Ya, dia yang menggoda. Waqalat haytalak. Ya, kemarilah. Ya, dia yang pintu ditutup semuanya. Dia yang menggoda. Itu. Atau secara lisanul hal. Lisanul hal itu apa? Memang mulutnya tidak ngomong mengajak, tetapi keadaannya mengatakan marilah. Ya, mungkin dengan dandannya, pakaiannya, ya, pakaian ketat, ya, dan pendek, tembus pandang. Ini semuanya adalah walaupun tidak mengajak kepada perzinahan secara lisan, tetapi mengajak secara apa? Keadaan, perbuatan. Paham ini? Nah, itu rahasianya. Paham? Mari. Kalau masalah gini mah cepat. Baik, ada masalah yang lain, yaitu hukum rajam. Banyak orang yang mengingkarinya, sehingga mereka mengatakan tidak sesuai dengan apa? Kemanusiaan. Ya, padahal Islam adalah agama yang rahmat, kasih sayang. Ya, kenapa kemudian kok dirajam sadis seperti itu? Ya, kita katakan justru inilah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberi hukuman yang berat, ya, adalah agar mereka jerah. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada kita, bahkan lebih sayang daripada kita terhadap diri kita sendiri. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arhamu bikum min anfusikum. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang daripada kamu terhadap diri kamu sendiri. Tetapi bukan berarti dengan hukuman seperti ini menunjukkan Allah tidak kasih sayang kepada kita. Bahkan inilah menunjukkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau walillahil masalul a'la. Kalau ada orang tua marah kepada anaknya yang bandel misalkan, atau yang malas, apakah itu berarti orang tuanya tidak sayang kepada anaknya? Ya, tidak. Bahkan itu menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Demikian juga, ya, Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masalul a'la. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih tinggi.
Baik, selanjutnya, wan nafsu bin nafsi. Seorang yang membunuh. Ya, seorang yang membunuh dalam Islam, maka dia juga dibunuh juga. Ya, maka dia dibunuh juga. Dalilnya, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Ya, kami wajibkan bagi mereka anna an-nafsa bin nafsi. Seorang yang membunuh jiwa, maka dia juga dibunuh. Dikisos, istilah Islam. Kisos diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian kisos. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan pada kisos itu terdapat haya, kehidupan. Wahai orang-orang yang memiliki akal. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisos terdapat kehidupan. Padahal orangnya kalau dikisos apa? Mati. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kisos itu terdapat kehidupan. Maksudnya apa? Kalau orang yang membunuh dihukum pembunuhan juga, ya, akhirnya yang lain kan apa? Jerah. Mikir-mikir kalau mau bunuh. Mau bunuh orang, waduh. Kalau saya bunuh, ini saya apa? Besok melayang juga nyusul dia. Mikir-mikir dia. Tapi kalau dibunuh, masuk penjara 10 tahun, lumayan, sekarang masih 20 tahun. Ya nggak apa-apalah 30 tahun. Dan itu yang terjadi ya kan? Oleh karena itu, waman ahsanu minallahi hukma. Adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya. Coba kalau orang semuanya, misalkan yang berzina dirajam. Wah, mikir-mikir orang. Yakin itu. Ya. Oleh karena itu kalau dipraktekkan hukum Islam sedikit sekali. Coba zaman Nabi SAW ada memang ya. Pencurian juga ada, perzinahan juga ada. Tapi sedikit. Ya. Kalau dibandingkan dengan di suatu negara yang tidak ditegakkan di sana hukum Islam. Ya, hukum negara-negara yang bebas. Ya. Ya, walaupun ada hukum, tapi hukum-hukum undang-undang Barat misalkan yang bisa ditebus dengan uang gampang, ini berbeda jauh. Ya, itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Afa hukmal jahiliyati yabun? Apakah mereka menginginkan hukum-hukum jahiliyah? Baik. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang haramnya pembunuhan. Bahkan dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam. Dia kekal di sana dan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya, melaknatnya dan ya, menyiapkan baginya azab yang pedih. Berapa itu siksaannya sudah? Dilaknat, jahanam selama-lamanya, kekal, kemudian dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang pedih. Ya. Tapi sayangnya banyak kaum muslimin yang melanggar ini. Coba kita kalau misalkan kayak di Indonesia itu tiap hari mesti ada kabar pembunuhan itu. Ya enggak? Hampir setiap hari. Bahkan kadang masalah-masalah yang sepele. Bahkan anehnya antara kerabat sendiri. Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, istri bunuh suami, suami bunuh istri. Itu sudah sering. Temannya gara-gara pacarnya diambil, dibunuh. Kadang masalah sepele uang. Uang 1.000 aja bisa bikin apa? Pembunuhan. Nah, itu banyak kasus-kasus yang kadang lucu gitu. Ya, seperti itu kemudian menjadikan apa? Melayangnya nyawa. Subhanallah. Sungguh benar hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan besok pada akhir zaman akan banyak pembunuhan. Sehingga seorang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Alasan apa dia dibunuh. Ya. Dan sangat bagus sekali sebuah hadis yang diriwayatkan Nasa'i dan Tirmidzi, beliau mengatakan lahawanud dunya lazawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairi haq. Hancurnya dunia serta isinya masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada
ya, nyawa seorang muslim, membunuh nyawa seorang muslim tanpa alasan yang hak. Jadi darah seorang muslim adalah sangat mulia dan sangat dihargai, dimuliakan di dalam Islam. Baik. Kalau ada pertanyaan, bagaimana cara kisos? Dibunuh model gimana? Ya. Kisos pembunuhannya caranya seperti dia membunuhnya. Kalau orang tersebut membunuhnya dengan dipukul kepalanya pakai batu misalkan, maka dia dipukul pakai batu. Ya, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Itu dalilnya. Jadi serupa. Oleh karena itu tatkala tahu ceritanya ya, kisah Yahudi yang membunuh seorang budak perempuan, ya. Lalu budak perempuan tersebut dijepit dengan 2 batu kepalanya untuk mengambil kalungnya emas. Itu orang-orang Yahudi, sangat keji, licik, sadis, ya. Dan itu sampai sekarang. Lihat orang-orang Yahudi yang membantai saudara-saudara kita di Palestina, di Irak, ya, dan sebagainya. Itu sampai sekarang. Tapi anehnya mereka kemudian menuduh orang-orang Islam teroris. Ya, mereka tidak menjaga hak asasi manusia. Apa artinya hak asasi manusia? Mereka yang membantai kaum muslimin, kemudian ditembakkan kepada kaum muslimin. Baik. Setelah itu diselidiki oleh Nabi, ternyata Yahudi itu yang bunuh. Akhirnya Yahudi tersebut mengaku, lalu ditindih seperti apa yang dia lakukan terhadap budak perempuan tadi. Inilah cara kisos yang benar. Cara kisos yang benar yaitu dengan serupanya. Kalau dia dengan mencekik, ya dicekik juga. Ya, dicekik juga. Tapi kalau memang sulit, misalkan pembunuhannya memang sulit, maka dipancung dengan pedang. Baik. Selanjutnya ada beberapa pengecualian ya. Apakah di sana kalau misalkan seorang muslim yang membunuh orang kafir, harbi, ya, apakah juga dia dikisos? Tidak dikisos. Karena ada hadis la yuqtalul muslimu bikafir. Seorang muslim itu tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Karena Islam agama yang lebih tinggi daripada selainnya. Demikian juga misalkan orang majikan ya membunuh budaknya. Orang bapak membunuh anaknya. Oh tadi bukan majikan ya. Orang merdeka membunuh orang budak. Orang merdeka membunuh budak. Tapi kalau laki-laki membunuh perempuan, dikisos? Dikisos. Enggak ada bedanya. Laki-laki perempuan, kalau semuanya perempuan bunuh laki-laki, ya dikisos juga. Sama saja. Tapi yang terakhir, wattariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Attariku lidinihi, meninggalkan agamanya, yakni murtad. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Ya, perangi. Orang-orang yang murtad wajib diperangi. Oleh karena itu, setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW dan banyak orang-orang yang murtad, maka Abu Bakar memerangi mereka. Tapi perlu didakwai, kalau memang kembali lagi kepada Islam diterima. Al-mufariqu lil jamaah maksudnya adalah meninggalkan Al-jamaah. Al-jamaah di sini ada jamaah kaum muslimin. Itu adalah tiap orang yang murtad berarti dia telah meninggalkan jamaah. Karena itu 3, bukan 4 ya, bukan 4. Jadi al-mufariqu lil jamaah itu gabungan dengan at-tariku lidini, al-mufariqu lil jamaah. Karena setiap orang yang pindah agama dari Islam berarti dia telah meninggalkan jamaah. Ya. Nah. Orang yang dikisos lain, contohnya mungkin digantung, tembak itu. Kenapa maksudnya? Gimana gitu? Hukumnya boleh apa enggak? Ya pernah menyelisihi. Di sana ada hadis la qawat illa bis-sayf. Tidak ada kisos kecuali dengan pedang. Tapi hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya dhaif. Oleh karena itu pendapat yang benar adalah di kisos serupa dengan yang dia lakukan, dan itu didukung oleh Al-Quran dan hadis. Al-Quran tadi yang saya bacakan, fa'aqibu bimisli ma aqabtum, dan dalam hadis tadi Rasulullah SAW yang mengkisos orang Yahudi, ya, dianukan dengan 2 batu.
sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap budak perempuan. Itu yang benar. Adapun kalau di yang lainnya dengan cara-cara yang lain, maka di sini menyelisihi sunnah. Benar kisosnya, tapi keliru caranya. Ya. Bagi seorang apakah lebih baik dia mengaku kepada hakim atau menyembunyikan sendiri aibnya itu kemudian bertobat gitu. Bagaimana dalam hadis kullu ummati mu'afan. Dilihat kepada keadaannya. Kalau dia yakin bahwasanya dia bisa memperbaiki dirinya, yakin bahwasanya dia tidak mengulanginya lagi, maka afdalnya adalah apa? Menutupi dirinya. Ya, menutupi dirinya dan tidak melaporkan kepada hakim. Alas, menutupi dirinya, menutupi aibnya, menangisi dosanya, ya, dan bertobat dengan taubat yang nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan apa? Ngampuni dosanya. Adapun kalau misalkan dia yakin bahwasanya dia nggak bisa, kayaknya ini mau ngulang lah kalau misalkan tidak dihukum, maka di sini apa? Hendaknya dia lebih bagus adalah apa? Menyerahkan dirinya kepada hakim untuk diberikan apa? Hukuman. Jadi diperinci seperti itu. Kalau dia yakin bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih bagus. Atau di negara misalkan yang tidak ada hukuman Islam, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah adalah apa? Cukup dengan apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan apa? Mengampuninya, ya. Wallahu a'lam. Sudah. Apa ini itu kan lama. Belum kayaknya itu bisa naik ke Hasan Gairing ya itu. Apanya? Nggak bisa. Para ulama bersepakat tentang dhaifnya hadis tersebut. Dan seluruh jalurnya parah. Banyaknya jalan itu belum menunjukkan nanti bisa terangkat. Biar 1000 pun, tapi kalau misalkan di sananya ada pendusta, ini ada yang ditinggalkan hadisnya, nggak bisa terangkat. Jadi syaratnya bisa terangkat itu kalau apa? Ringan. Kalau ringan. Tapi kalau sudah parah sekali, nggak bisa terangkat. Itu kan di Aceh saja itu diberlakukan hukum sebat kalau yang zina itu. Kemarin ada tadi itu dengar tadi. Tapi kayaknya bukan 100 kali, kayaknya cuma berapa kali gitu. Itu disebut juga sih. Tergantung pada negara. Kalau negara mengizinkan, maka boleh. Tapi kalau negara tidak mengizinkan, maka nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ya tahu itu. Kayaknya diperbolehkan itu, diizinkan itu kayaknya. Saya pernah dengar kalau negara Aceh diberi izin untuk menegakkan hukum Islam. Ya. Kalau memang diizinkan oleh negara aslinya, negara Indonesia, maka ini tidak mengapa karena sudah mendapatkan izin. Tapi kalau tidak mendapatkan izin, misalkan antum sebagai di kampung antum misalkan, ada orang mencuri, antum potong tangannya, wah, bisa antum yang masuk penjara, iya kan? Nggak boleh. Jadi harus apa? Kita punya imam, kita punya presiden, kita punya pemimpin, dianukan hukumnya. Ntar kalau misalkan antum yang jadi presiden sendiri, ya soal ditegakkan hukum Islam. Insyaallah. Di rumah, khususnya di tempat saya, kelompok yang dengan Pak Swakarsa itu. Apa itu? Ya pengaman lah, seperti amfibi gitu, misalnya di tempat saya. Dia ini kalau menemukan pencuri itu, digorok langsung itu. Iya, itu gimana itu Ustaz? Nah itu nggak boleh itu. Itu dapat izin dari pemerintah? Ya. Pertama itu nanti kalau tidak mendapatkan izin berarti nanti masuk khawarij, ya, karena itu menentang pemerintahan kalau tidak mendapatkan izin, ya. Yang kedua hukumannya keliru lagi, pencuri kok digorok, ya kan? Pencuri tidak sampai dibunuh, dipotong tangannya. Kadang kan kalau pencuri tempat saya itu kalau nggak dapat mencuri itu orangnya yang dibunuh. Ya kalau membunuh ya mungkin benar, tapi kalau pencurinya dibunuh, setiap orang yang mencuri dibunuh, ini kan keliru. Pertama apakah dia mendapatkan rekomendasi dari. Jadi ini perlu kita pahami, ya. Bolehkah kita menegakkan hukum Islam padahal kita masih terikat dengan suatu negara? Ya. Para ulama mengatakan apa? Tidak boleh, kecuali kalau apa?
kamu mendapatkan izin dari imam al-a'zam, imam yang besar, pemimpin yang besar. Kalau kamu diizinkan, kayak misalkan kayak Aceh, diizinkan untuk menegakkan Islam, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak mendapatkan izin seperti itu, maka nggak boleh. Namanya apa? Menentang pemerintah. Itu perlu dicek lagi. Apakah itu mendapatkan izin ataukah tidak. Kalau nggak mendapatkan izin, mungkin nanti dia yang digorok sama polisinya. Isinya aja bagus kan. Ya, itu tergantung pada tadi. Terus yang lalu cuma keliru juga. Pencuri bukan dibunuh. Pencuri dipotong tangannya. Kecuali nanti kalau misalkan sudah berkali-kali. Berkali-kali. Tapi kalau berkali-kali nggak bisa juga. Berkali-kali. Kalau sudah 4 kali sudah hilang semuanya, mau mencuri pakai apa? Mencuri pertamanya yaitu dengan apa? Pertama tangan kanan. Setelah itu kaki kiri. Ya mirip. Kan butuh nanti. Ininya berapanya Ustaz? Sebelah sini. Buntung. Iya. Enggak segini aja. Lumayan kan? Pulangnya memberi rekomendasi itu siapa? Bupati, apa kecamat, apa presiden? Imamul A'zam, pemimpin besar. Ya kalau bupati kan mungkin dari sana juga kan. Masalah seperti itu bukan masalah yang sepele. Mungkin diserahkan kepada. Kalau memang itu bupati memang dari sana, ya nggak ada masalah. Karena seperti bupati itu kan sudah perwakilan gitu ya. Bupati itu sudah perwakilan dari. Kalau memang dia bisa mengizinkan, nggak ada masalah. Karena itu sudah perwakilan. Kalau masalahnya itu orang yang berzina gitu, yang dapat duit. Karena yang lalu ketahuan berzina itu ya semua orang itu. Lalu semua masalah itu memang kalau dikaitkan dengan instansi pemerintah, mungkin kalau secara ini kan banyak kan nggak ini kan kita nggak dicambuk. Kalau masih gadis kan dicambuk aja. Lalu bukannya dicambuk tapi dikawinkan, bagaimana itu? Kebanyakan seperti itu. Hukumannya malah enak gitu ya. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT telah menutupi apa? Aibnya. Maka hendaknya banyak bersyukur kepada Allah SWT. Dan sebelumnya adalah bertobat kepada Allah SWT dengan taubat yang nasuha. Ya, taubat kepada Allah SWT dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena zina haram. Ya, zina hukumnya dosa besar dan begini. Paham? Kalau karena hukuman Islam tidak ditegakkan, ya kalau seperti tadi saya katakan, kalau kita hidup di suatu negara yang tidak ditegakkan hukum Islam di situ, maka apa? Kalau kita apa? Menutupi dosa-dosa kita.